Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas diduga karena kebanyakan minum obat stamina setelah lelah bekerja. Rumah rusak hingga pohon tumbang gara-gara diterjang angin kencang. Miris 2 pekan sudah seorang mahasiswa asal Aceh Tengah yang kuliah di Makassar tidak bisa mengontak ayah ibunya yang tertimpa bencana. Sejumlah perempuan berusaha menghentikan eskavator saat menggusur sebuah lahan di kawasan Sungai Telo, Makassar. Perempuan itu mengklaim sebagai ahli waris yang keberatan atas penggusuran rumah mereka secara sepihak dan tanpa kompensasi. Saat alat berat sedang bekerja, datang beberapa perempuan yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Perempuan ini berusaha menghentikan ekskavator saat sedang melakukan penimbunan untuk proyek jalan dan tanggul di kawasan Sungai Telo, Makassar. Ahli waris keberatan karena menurutnya penggusuran lahan mereka dilakukan secara sepihak dan tanpa kompensasi. Mereka mengklaim telah memiliki lahan itu secara turun-temurun dengan bukti alas hak rincik. Kakek nenek buyut saya itu sejak sebelum merdeka mereka sudah tinggal di sana dan memiliki alas hak berupa rincik. Kemudian turun-temurun sampai sekarang dan ada om tante yang tinggal juga di sana. Gitu. Merasa dirugikan, ahli waris lalu mendatangi DPRD Sulawesi Selatan untuk mengadukan kasus dugaan maladministrasi pengadaan tanah. Anggota DPRD akan memanggil dinas terkait setelah ahli waris melengkapi dokumen kepemilikan sah lahan. DPRD juga akan menelusuri dugaan penyerobotan lahan dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan. Pihak DPR sisa menunggu kelengkapan data-data surat-surat dari pihak ahli waris. Mudah-mudahan pihak ahli waris ini bisa melengkapi data dan dalam waktu tidak lama kita akan panggil dinas terkait untuk kita RDP-kan. Warga meminta proyek dihentikan sementara waktu hingga ada kepastian hak dan penetapan ganti rugi yang adil. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Banjir dan longsor yang menghantam Kabupaten Aceh Tengah memutus jalan dan jaringan komunikasi total. Seorang mahasiswi perantau asal daerah itu, Amira Salsabila, harus bertahan di Makassar tanpa bisa berkomunikasi dengan keluarga selama lebih 2 pekan. Amira Salsabila merupakan mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang sedang menjalani masa magang di salah satu rumah sakit di Makassar. Di tengah kesibukan menginput data dan memeriksa dokumen, pikiran Amira terus tertuju pada keluarganya di Takengon, Aceh Tengah. Sejak banjir dan longsor melanda wilayah itu lebih dari 2 pekan lalu, komunikasi antara Amira dan keluarganya sempat terputus total. Akses jaringan telekomunikasi belum pulih, sementara bencana juga merusak jalan dan jembatan, serta menghambat distribusi logistik. Amira hanya mendapat informasi terbatas melalui tantenya yang masih memiliki akses internet. Meski terlihat fokus pada pekerjaan administrasi, situasi di kampung halaman menciptakan tekanan psikologis baginya. Amira sangat mengkhawatirkan kondisi keluarga dan warga lainnya di Aceh Tengah dan benar meriah. Bencana itu tidak hanya memutus komunikasi, tetapi juga membuat warga kesulitan memperoleh bahan makanan pokok. Bantuan logistik yang datang pun tidak mencukupi kebutuhan harian. Kalau untuk sekarang Kak, sebenarnya saya kekhawatirannya cuman ini sih Kak, karena maksudnya mereka di sana udah makan nggak ya? Karena Kak, saya dapat kabar 2 hari 3 hari yang lalu tuh di sana memang orang banyak kali yang kelaparan Kak. Mereka di sana cuma bisa makan ubi, pisang, Kak, labu. Karena Kak, kalau misalnya dapat bantuan kan akhir-akhir ini ada bantuan Kak. Mereka dapat misalnya satu keluarga cuma dapat beras 1 kilo 2 kilo kayak gitu Kak. Itu pun bukan untuk tiap hari dapat bantuannya Kak, belum tentu kan.
Amira bertekad tetap menyelesaikan studi magisternya di Makassar. Ia berharap pemulihan akses jalan dan jaringan komunikasi di Aceh Tengah dapat segera tercapai agar warga bisa kembali beraktivitas normal. Yang ke Gayung Bos juga terputus. Satu-satu Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. dua kabupaten itu benar meriah taknya dan itu entah parah. Sebuah toko kelontong di Kecamatan Marusu Maros dibobol oleh maling. Pelaku yang beraksi seorang diri mencuri barang-barang yang ada di dalam toko dengan total kerugian 70 juta rupiah. Seorang pria mengendarai sepeda motor merah tanpa plat nomor berhenti tepat di depan toko di Desa Pabentengan pada malam hari. Setelah memastikan situasi aman dan sepi, pelaku mengambil alat dari bagasi motornya, kemudian membobol toko yang sedang tidak berpenghuni. Pelaku berada di dalam toko selama lebih dari 30 menit. Ia mengambil berbagai barang berharga termasuk televisi, tabung gas, rokok, uang tunai hingga 2 unit kamera pengawas. Akibat pencurian ini pemilik toko ditaksir mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah. Aksi pembobolan ini baru diketahui pemilik toko pada keesokan harinya setelah dilaporkan oleh warga sekitar. Di lokasi kejadian, polisi menemukan linggis yang diduga digunakan pelaku dan tertinggal saat melancarkan aksinya. Pintunya itu, gemboknya itu udah rusak. Saya bilang, kemungkinan ini orang biasa ini, spesialis mungkin ini. Jadi Voucher habis, rokok habis, sama uang. berapa Diambil kerugian? semua. Ya, kalau kerugian mungkin sekitar kurang lebih 70-an. Diambil juga TV, tabung gas. Tapi sempat rusak CCTV ya Pak? Kalau CCTV diambil. Oh ngambil Oh, ya? diambil CCTV. diambil, ya. Ada berapa CCTV yang diambil? Ada CCTV 2. Pemilik toko berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Pasalnya ini merupakan kejadian kedua kalinya toko dibobol oleh pelaku yang diduga orang yang sama. Kasus pencurian ini sedang ditangani Polres Maros. Meski belum ada keterangan resmi terkait hasil penyelidikan, rekaman kamera pengawas diharapkan dapat menjadi petunjuk utama untuk mengungkap identitas pelaku. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Tak selamanya obat penambah stamina itu baik untuk kesehatan, seperti yang menimpa seorang pemuda di Kabupaten Sidrap. Ia ditemukan tewas di kamar indekosnya, diduga karena overdosis obat tersebut. Tubuh pria ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya di sebuah indekos di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritanggae pada Jumat siang. Kematian BR lalu dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga mereka datang untuk olah TKP. Di sekitar lokasi penemuan jenazah, polisi mendapatkan barang bukti berupa obat penambah stamina. Polisi menduga korban mengalami kelelahan hingga meninggal dunia setelah mengkonsumsi obat tersebut. Kami juga temukan di TKP ada obat penambah stamina, mungkin sekedar untuk menambah staminanya dengan bertemu dengan pasangannya, sehingga mungkin kelelahan sehingga mengakibatkan beliau meninggal dunia. Untuk saat ini sudah diambil pihak keluarga dan pihak keluarga menyatakan bahwa ini adalah musibah yang menimpa keluarga kami. Mungkin karena beliau sudah melihat juga kondisinya bahwa memang benar beliau meninggal karena kelelahan. Setelah olah TKP, jenazah BR kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Pancarijang untuk disemayamkan. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Puluhan rumah di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, rusak diterjang angin kencang. Selain rumah warga, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang memorak-porandakan Dusun Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru pada Sabtu siang. Kuatnya hembusan angin menyebabkan 10 rumah rusak. Mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap rumah. Selain rumah warga, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang. Satu pikap yang sedang terparkir tertimpa pohon tumbang hingga rusak. Terdampak pada 2 dusun, yaitu Dusun Pancana di pesisir, kemudian tembus ke Dusun Cendrapole di Jalan Nasional, dan perumahan warga mengalami kerusakan yang cukup
berat, yaitu di Dusun Pancana sebanyak 5 rumah dan di Dusun Cendrapole, dalam hal ini di Balu-Balu, itu ada 5 rumah yang terdampak. Pihak BPBD Kabupaten Baru masih melakukan pendataan untuk mengetahui kerugian masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Suwardi Gatang melaporkan dari Baru. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.